Teman kece, coba perhatikan infografik pada layar berikut ya. Infografik besaran subsidi listrik 8 tahun terakhir. Sumber pusmenjar.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Misalnya pada tahun 2019, subsidi pengguna listrik mengalami kenaikan dan sebagian besar dialokasikan untuk pengguna 450 VA dibandingkan dengan pengguna 900 VA. Apakah hal itu menjadi indikator bahwa jumlah penduduk kelas menengah ke bawah di Indonesia mengalami kenaikan? Jelaskan alasanmu. Pada infografik tersebut, dijelaskan bahwa pada tahun 2018, subsidi listrik diberikan kepada 23,5 juta pelanggan pengguna listrik 450 VA. Pengguna listrik 450 VA termasuk penduduk kelas menengah ke bawah, karena biasanya penduduk kelas menengah ke atas lebih memilih daya tinggi supaya bisa menyalakan banyak peralatan listrik di rumah. Dengan demikian, jika pada tahun 2019 jumlah subsidi untuk pengguna listrik 450 VA makin besar, berarti jumlah penduduk menengah ke bawah makin banyak. Namun, alasan lainnya bisa juga jumlah subsidi listrik rumah tangga pengguna listrik 450 VA yang ditingkatkan mungkin sebagai bentuk bantuan lebih besar pada penduduk menengah ke bawah. Jadi, jawaban untuk soal tersebut adalah belum tentu, karena kenaikan subsidi dapat juga disebabkan oleh naiknya besaran subsidi rumah tangga pengguna listrik 450 VA, namun bisa juga kenaikan subsidi disebabkan oleh naiknya pengguna listrik 450 VA, yang sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah. Tidak ada cukup informasi untuk membuat kesimpulan yang konklusif. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah dapat dikatakan bahwa subsidi listrik dari tahun 2011 hingga 2018 mengutamakan rumah tangga yang berasal dari kelas menengah ke bawah? Grafik yang terdapat pada infografis tersebut menunjukkan besaran subsidi listrik dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Untuk grafik yang ada di sebelah kanan menunjukkan dua golongan penerima subsidi listrik tahun 2018, yaitu golongan 900 VA dan 450 VA. Artinya, infografik tersebut tidak menunjukkan golongan penerima listrik dari tahun 2011 hingga 2018. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa subsidi listrik tahun 2011 hingga 2018 mengutamakan rumah tangga yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Jadi, jawaban untuk soal tersebut adalah tidak, karena persentase golongan penerima subsidi yang ditampilkan pada grafik hanya menunjukkan persentase pada tahun 2018, bukan keseluruhan periode dari 2011 hingga 2018. Dari diagram kanan di infografik, hanya dapat disimpulkan kalau subsidi listrik di tahun 2018 mengutamakan rumah tangga yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Menurutmu, apakah subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat sudah tepat sasaran? Jelaskan alasanmu. Pada infografik tersebut ditunjukkan bahwa ada dua golongan penerima subsidi listrik, yaitu golongan 900 VA dan 450 VA. Golongan 900 VA yang menerima subsidi sebanyak 6,4 juta pelanggan, sementara itu golongan 450 VA yang menerima subsidi sebanyak 23,5 juta pelanggan. Listrik 450 VA biasanya digunakan pada rumah tangga dengan ekonomi lebih rendah dan listrik 900 VA biasanya digunakan pada rumah tangga dengan ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat sudah tepat sasaran karena lebih banyak diberikan kepada rumah tangga yang menggunakan 450 VA. Jadi, jawaban untuk soal tersebut adalah ya, sudah tepat sasaran. Ini karena subsidi terbesar diberikan kepada rumah tangga yang menggunakan 450 VA. Listrik 450 VA biasanya digunakan pada rumah tangga dengan ekonomi lebih rendah dan listrik 900 VA biasanya digunakan pada rumah tangga dengan ekonomi lebih tinggi. Rumah tangga dengan ekonomi rendah tentu lebih membutuhkan bantuan subsidi daripada rumah tangga dengan ekonomi tinggi. Jadi, kebijakan subsidi listrik dapat dianggap tepat sasaran, karena pihak yang lebih membutuhkan mendapatkan bantuan yang lebih banyak. Nah, sekarang teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Pertanyaan keempat,
Manakah pernyataan yang secara tepat menggambarkan keadaan yang dijelaskan pada infografik? Pertanyaan kelima, apakah diagram dua penerima terbesar subsidi listrik tahun 2018 pada wacana tersebut memberikan gambaran tentang ketepatan subsidi listrik? Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.